persiapan. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakui. Sebelum masuk di pembelajaran inti, Bu Vivi akan absen terlebih dahulu di pagi hari ini. Niko, Afas, Adil, Akila, Miranda, Taufik, Elvina, Flo, Neha, Nurani, sama lagi nih ya, Agri, Adil, Adit, Ian. Oke, ada yang belum diabsen? Masih banyak ya yang belum diabsen ya. Ocha, Ailin, Rahma. Oke, sudah. Ada lagi yang belum dipanggil? Oke, sudah. Oke. Pembukaan di awal pembelajaran dibuat semenarik mungkin untuk membuka antusiasme siswa dan menciptakan suasana yang kondusif di dalam kelas. Oke, sebelum masuk di pembelajaran inti, kita review dulu pembelajaran yang minggu lalu. Ada yang masih ingat kita minggu lalu belajar apa? Coba siapa ya? Apa? di pelajaran minggu lalu kita mempelajari sebuah arti dari if, elif, dan else, dan mempelajari fungsi print, float, dan rumus. Oke, ada yang tahu if else itu apa? Saya Apa lagi? Oke. If, elif, dan else adalah suatu kondisi yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang berbeda dengan kondisi yang diberikan. Oke, benar. If else itu suatu kondisi yang nantinya akan terbaca di suatu program. Oke, karena kita masuknya di algoritma desain, jadi 3 langkah pemecahan masalah kita lewati ya. Kita langsung masuk di algoritma desain. Nah, di sini bisa dibacakan Nurahim? Algoritma desain algoritma adalah rencana seperangkat instruksi langkah demi langkah untuk memecahkan suatu masalah. Sering digunakan sebagai ide awal untuk membuat suatu program komputer dan terkadang ditulis sebagai diagram alur atau dalam kode semu hasil dulu. Oke, contohnya di sini ada 3. Tadi yang disebutkan flow, cuman bahasa algo sama flowchart. Harusnya ada lagi pseudocode, tapi itu sama aja seperti bahasa algo. Nah, di tabel ini diberikan contoh pemrograman algo dengan bahasa Indonesia yang pertama, yang kedua bahasa Inggris, dan sebelahnya penjelasan makna dan eksekusi. Nah ini contohnya yang tadi print. Siapa tadi yang jawab print? Nehan ya. Ketika dituliskan di programnya print halo dunia, program yang keluar hanya tulisan halo dunia aja. Print itu hanya perintah. Oke? Bisa lanjut? Oke. Selain if else, ada yang tahu? Apalagi kita kemarin belajarnya? Float? Ada yang tahu float? Oke? Agri? Fungsi float digunakan untuk mengonversi nilai atau data menjadi data floating point, yaitu bilangan desimal. Oke, jadi yang awalnya bilangan bulat, jika diberikan program float itu nanti bilangannya akan menjadi bilangan desimal. Selain float, print, ada yang tahu print? Nehan? Print digunakan untuk menampilkan hasil atau teks ke layar. Oke, jadi print itu apa yang kalian masukkan di dalam suatu program ketika ditambahkan kondisi print itu yang akan muncul di outputnya. Oke, jadi kita sudah belajar if else, float, sama print. Nah, di berpikir komputasional itu ada 4 cara untuk pemecahan masalah. Ada yang tahu 4 masalah itu apa aja pemecahannya? Ya. 1. Decomposition. Yang kedua pattern recognition. Terus ada abstraction. Ya. Satu lagi. Algoritma desain. Oke. Kita hari ini belajarnya di algoritma desain. Sebelum lanjut ke algoritma desain, Flo mungkin bisa
bisa menjawab algoritma desain itu apa? Algoritma desain adalah rencana atau instruksi langkah untuk memecahkan masalah. Biasanya digunakan untuk membuat program komputer. Oke, contohnya ada dua. Bahasa algo dan ucap. Nah, kita bisa belajar bahasa algo itu langsung melalui komputer dan tidak langsung. Dinamakan dengan unplug dan plug. Kita belajarnya sekarang di plug. Oke. Setelah Bu Vicky menjelaskan, kita setelah ini langsung mempraktekkan masing-masing dengan kasus yang Bu Vicky kasih. Nah, di sini ada deskripsi kasus. Coba dibaca Akila. Seorang guru di SMA Merdeka membutuhkan problem sederhana untuk menghitung nilai akhir dan nilai huruf dari siswa yang telah diketahui nilai hasil penilaian tengah semester atau PTS dan penilaian akhir semester atau PAS-nya. Nilai akhir atau NA dihitung dengan rumus NA sama dengan 0,4 dikali PTS tambah 0,6 dikali PAS. Nilai akhir dikonversi menjadi nilai huruf atau NH dengan ketentuan sebagai berikut: 80,00 kurang dari Nilai akhir kurang dari nilai akhir sama dengan 100 nilainya A. nilainya. Oke. Jadi nanti yang dimasukkan di program itu ada nilai tengah semester, nilai akhir semester, sama rata-rata dan abjad. Semisal nilai di bawah 85 nanti masuknya di kategori B. Bener ya? Di sini nilai kurang dari 70. Nilai kurang dari 70, nilai harinya kurang dari sama dengan 80, nilainya B. Oke, nanti jadi yang keluar di programnya ada nilai tengah semester, nilai PAS, rata-rata sama abjadnya. Oke, ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut mengerjakan? Oke, silahkan ke PC-nya masing-masing, coba untuk dikerjakan kasus yang sudah Bu Vicky berikan. Oke, gimana kerjaannya? Ada yang bisa Bu Vicky cek? Saya Oke, pas. Print itu untuk apa, Fas? print digunakan untuk menampilkan yang kita sudah eksekusikan program. Jadi outputnya ya? Ya. Nah, di situ kan ada kondisi if. Semisal nih tidak sesuai atau kurang sesuai dengan kondisi if, kondisi apa yang kamu tambahkan? Di sini saya akan menambahkan kondisi elif dan untuk di akhir saya akan menambahkan kondisi else. Jadi ada 3 kondisi yang ditambahkan Afas. Misal nanti di if tidak terpenuhi bisa ke elif. Elif. Ketika di elif juga tidak sesuai ke else. Else. Oke, bisa dilanjut dulu Fas, nanti aku bikin cek lagi ketika sudah selesai. Baik. Oke. Oke, gimana Akila? Bikin cek ya. Sudah coba dirun. Oke, coba dimasukkan nilai PTS-nya. Oke. Nah, ini sama kayak punya Afas. Nilai akhir A itu 89,4. Kalau punya Ocha sama atau hanya abjadnya aja yang keluar? Oke. Nilai A tetap ya sama ya. Ca, Bu Pinky tanya, itu kenapa di line 4 itu NA sama dengan float 0,4 dikali PTS dan seterusnya? Karena tadi di soalnya NA itu menggunakan rumus 0,4 kali PTS ditambah 0,6 kali PAS. Kenapa kok ditambahkan kondisi float di situ? Karena float itu digunakan untuk memastikan hasil perhitungannya berada dalam tipe float atau bilangan fisik. Jadi meskipun hasilnya ada komanya, tetap terbaca karena ada kondisi float. Penyampaian materi, diskusi dan praktek berjalan dengan interaktif, siswa terlihat aktif dan memahami materi dengan baik.
Yang terkendala lagi dengan pekerjaannya? Bu. Oke, Mir. Kenapa Miranda? Error. Jadi dijelaskan di errornya ada di line keberapa? 4 ya. Keempat. Nilai akhir float ini sudah benar, PTS dan PAS-nya. Yang dipanggil apa, Mir? PTS dan PAS. Coba, kira-kira yang salah di mana? Kalau salahnya di sini, jadi ada line di atasnya yang salah. Oh ini nggak sih Bu? Harusnya PAS. Harusnya apa? Ya? Harusnya PAS. Kalau PTS semuanya kan yang dipanggil cuman di line awal aja. Ini harusnya PAS. Coba di run. Coba dimasukkan. Oke. Oke. Nah, nilai huruf A. Abjadnya sudah ketemu ya. Kalau yang punya AFAS itu sepertinya keluar nilai dan abjadnya. Coba di run AFAS. Nah, nilai akhir abjad dan angkanya keluar ya, Fas ya. Ya. Jadi bedanya kalau di pekerjaan Miranda dan pekerjaan AFAS, nilai abjadnya aja yang di Miranda. Tapi kalau yang punya AFAS, nilai akhir abjad dan nilai akhir angkanya keluar semua. Oke? Untuk yang lainnya gimana? Ada yang selesai, ada yang sudah selesai? Apa ada yang terkendala di pekerjaannya? Oke, Bu Pinky mau tanya sebelum diakhiri pembelajarannya, kendala yang kalian temui saat pengerjaan tugas tadi apa sih? Mungkin ada yang terkendala tadi saat pengerjaan? Saya. Ya, Miranda? Jadi saya kurang teliti pas ngodingnya. Jadi ada data yang belum sempurna, kurang gitu jadinya error. Jadi pas Bu Pinky udah ngecek terus ngasih solusi, jadi saya pedoman saya udah bisa. Ketika di run sudah benar akhirnya, tidak ada yang error. Oke, jadi kuncinya harus teliti. Semisal ada satu kondisi yang tidak sesuai, pasti ada program yang error nantinya ketika di run. Yang terakhir, sebelum diakhiri, ada yang bisa menjelaskan kita hari ini belajar apa aja tadi? Saya Bu. Oke, Mbak Afif. Kita belajar memahami dan menguasai beberapa konsep dasar dalam pemrograman seperti penggunaan fungsi print, if, else, dan operasi dasar dengan tipe data float. Oke, benar. Jadi itu ya, ada berapa? 4. Float, if, else, print, sama apa tadi? Cuma 3 ya ternyata. Cuma 3. If, else itu ada if, else sama elif. Nah, 4. Oke? Evaluasi cukup efektif dalam mengukur pemahaman siswa, meskipun ada beberapa siswa yang masih memerlukan pendampingan tambahan. Pembelajaran hari ini bisa Bu Pinky cukupkan di sini. Untuk kurang lebihnya, Bu Pinky mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Refleksi dan evaluasi di sini memberikan kesempatan untuk siswa menyampaikan pendapat dan menyimpulkan pembelajaran di hari itu.